Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Syamsuddin dengan NIM 22SA11A109 dari kelas IF22C. Perkenalkan, nama saya Devon Ridayat, NIM saya 22SA11A171. Perkenalkan, nama saya Digara Saputra dengan NIM 22SA11A284, kelas I22C. Jadi kami dari kelompok 5 Production akan mempresentasikan analisis matrix SWOT dan BMC yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan dessert box sebagai bentuk produk yang kami analisis. Yang pertama, ada matrix analisis SWOT. Yang pertama, ada analisis matrix SWOT. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama adalah modal tidak terlalu besar. 2. Banyak varian rasa sehingga menarik para konsumen. 3. Harga terjangkau untuk belajar. 4. Relatif mudah dalam pembuatan. 5. Banyak peminat dari berbagai kalangan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, bagi yang tidak suka manis, ini kurang cocok. Yang kedua, butuh kulkas untuk tempat penyimpanan. Yang ketiga, tidak cocok untuk penderita diabetes. Yang keempat, perlu menunjang lokasi strategis. Yang kelima, tidak tahan lama. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, ada banyak remaja yang menggemari. Yang kedua, masyarakat yang konsumtif. Yang ketiga, dessert box sedang populer. Yang keempat, dapat dijadikan hadiah. Yang kelima, cocok di Indonesia. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku bisa naik sewaktu-waktu. Yang kedua, banyak kompetitor atau pesaing. Yang ketiga, karena mudah dibuat jadi orang bisa membuat sendiri. Yang keempat, peminat menurun saat musim hujan. Yang kelima, maraknya hidup sehat. Lalu strategi yang ada dalam analisis matrix SWOT. Yang pertama, strategi SO. Yang pertama, terus menambah varian dessert supaya tidak kalah saing dengan produsen lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas rasa dessert. Yang ketiga, mempercantik packaging, ya, karena packaging itu pasti yang pertama dilihat oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah strategi WO. Strategi WO ini yang pertama adalah berusaha membuka outlet di luar kota. Yang kedua, memberitahu prosedur penyimpanan dessert kepada para konsumen. Yang ketiga, mengantar produk langsung ke konsumen. Jadi jika ada konsumen yang memesan kepada kami, mungkin kami bisa langsung mengantarkannya ke rumahnya langsung. Lalu ada strategi ST. Yang pertama, terus berinovasi agar tidak kalah saing dengan produsen lain. Yang kedua, menjaga kualitas rasa supaya tidak menurun. Dan yang ketiga, selalu gencar melakukan promosi. Ya, karena mau sebaik apapun produk yang kami buat, jika kami tidak melakukan promosi, maka masyarakat tidak akan tahu tentang produk yang telah kami buat ini. Jadi promosi itu adalah sangat penting. Lalu yang selanjutnya adalah strategi WT. Yang pertama ada melayani detail pesanan sesuai keinginan konsumen. Yang kedua, meminimalisir penggunaan gula supaya bisa dikonsumsi penderita diabetes. Ya, karena memang dessert box ini adalah makanan yang mengandung banyak gula, jadi mungkin cara meminimalisir penggunaan gula ini bisa menjangkau orang-orang yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiga adalah mencari supplier dengan harga paling murah, yaitu tadi bahan baku pembuatan dessert box ini kita harus mencari supplier yang paling murah. Yaitu tadi dari saya untuk presentasi analisis matrix SWOT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, setelah analisis SWOT, di sini kami akan mempresentasikan hasil BMC yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partner, key activity, kemudian yang terakhir ada key resource. Key partner atau mitra utama, yang pertama yaitu ada hotel, GoFood, Tag, penyelenggara festival, kemudian influencer. Yang berikutnya yaitu key activity atau aktivitas utama, yaitu pengolahan dessert box aneka rasa, pengolahan pembuatan dessert box, kemudian pemasaran. Kemudian ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama yaitu supplier bahan, alat pembuatan dessert, packaging, kemudian tempat penyimpanan.
Baik, selanjutnya yaitu customer segment. 1. Keluarga. Produk kami cocok untuk hidangan penutup keluarga apabila mereka sedang makan bersama. 2. Remaja. Pada masa remaja biasanya mereka cenderung suka untuk jajan. 3. Pelajar atau mahasiswa. Tugas yang banyak terkadang perlu sedikit cemilan untuk tetap fokus. 4. Anak-anak. Dengan tampilan yang menarik tentu menjadi daya tarik sendiri bagi anak kecil karena bentuknya yang unik. Oke, next ada channel. Kami memilih beberapa channel di sini. Ada brosur dengan cara mencetak brosur dan menyebarkannya dengan cara menempel ke tempat yang strategis. Lalu ada media sosial. Dengan media sosial, produk lebih dikenal secara luas, cepat, dan hemat biaya pengeluaran. Terakhir yaitu website, dengan cara mengiklankan di website melalui Google Ads. Selanjutnya, customer relationship. Pertama, melakukan penjualan langsung secara online ataupun offline. Penjualan secara online berarti pelanggan tak perlu datang ke gerai kami. Cukup pesan melalui aplikasi pemesanan. Sedangkan penjualan secara offline, pelanggan datang ke gerai kami. Kedua, membuka reseller. Reseller menjadikan produk kita lebih cepat terjual. Karena reseller membuat pelanggan yang enggan menunggu lama di gerai kami bisa dilayani secara cepat. Oke, selanjutnya value propositions. Yang pertama adalah dessert box dan banyak rasa varian seperti vanilla, coklat, Milo, keju, kurma, red velvet, Oreo, dan tiramisu. Dengan banyaknya rasa, pelanggan bisa memilih rasa yang diinginkan. Yang kedua, packaging dessert box yang menarik dan menggunakan bahan berkualitas agar bisa menarik daya tarik pembeli. Yang ketiga, pengantaran pesanan kepada pelanggan. Yang keempat, halal. Selanjutnya, cost struktur. Yang pertama adalah biaya pembelian bahan-bahan. Yang kedua, biaya pembuatan produk. Biaya yang dikeluarkan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Yang ketiga, biaya pemasaran. Meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi. Yang keempat, biaya promosi, yaitu mempromosikan barang yang akan dipromosikan. Yang kelima, biaya operasional, biaya yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, revenue streams. Yang pertama adalah penjualan dessert box secara langsung, yaitu berjualan secara terang-terangan. Yang kedua, penjualan dessert secara online, yaitu pembeli bisa membeli secara online atau dengan aplikasi. Yang ketiga, penjualan dessert melalui reseller, seseorang atau bisnis yang membeli barang dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Yang keempat, penjualan dessert saat event atau festival. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.